Pada saat Perang Dunia Kedua pecah, Jerman yang begitu kuat dari segi darat, laut, dan udara mulai menginvasi negara-negara di sekitarnya, dan pada saat 9 April 1940, Jerman melakukan operasi Weserboom, yang dimana menginvasi Denmark dan Norwegia dengan alih-alih untuk melindungi kedua negara itu dari invasi Prancis dan Inggris. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Setelah pesan-pesan berikut ini. Successful completion of the campaign. To take Narvik from the rear is impossible because of the mountains. We don't even bother to put up a defense line from that direction. Our mountaineers always choose. Dimulai pada musim semi 1939, Angkatan Laut Inggris mulai melihat Skandinavia sebagai wilayah perang yang strategis bagi Jerman ketika perang itu pecah. Pemerintah Inggris enggan terlibat konflik yang menurutnya akan sama seperti Perang Dunia ke-1, yaitu Perang Parit. Maka dari itu Inggris mulai memikirkan rencana untuk memblokade Jerman, dikarenakan Jerman sangat bergantung dengan impor biji besi dari penambangan di Swedia Utara. Dan banyak dari biji besi itu dikirimkan dari pelabuhan Narvik di Norwegia. Oktober 1939, Kepala Kriegsmarine, yaitu Admiral Erich Raeder, mulai berdiskusi dengan Adolf Hitler tentang bahayanya Inggris berhasil menguasai pangkalan-pangkalan potensial di Norwegia. Maka dari itu Erich Raeder menyarankan kepada Hitler pangkalan-pangkalan di Norwegia untuk jalur impor dan pangkalan kapal selamnya. Akan tetapi, saat itu Wehrmacht dan Hitler tidak tertarik dengan usulan Erich dan malah mengeluarkan perintah untuk menyerang lewat jalur darat. Akhir November, Winston Churchill naik sebagai anggota Kabinet Perang Inggris dan mengusulkan peranjauan di lautan Norwegia pada operasi Wilfred agar memaksa impor biji besi diharuskan melewati Laut Utara, yang dimana Angkatan Laut Inggris bisa mencegatnya. Namun operasi Wilfred itu ditolak oleh Neville Chamberlain dan Lord Halifax dikarenakan takut merugikan negara netral seperti Amerika. Musim dingin bulan November pun datang, dan di saat itulah Uni Soviet menginvasi Finlandia dan mengubah situasi. Di saat itulah Churchill kembali mengusulkan skema peranjauan, akan tetapi tetap saja ditolak. Di bulan Desember, Inggris dan Prancis mulai merencanakan pengiriman bantuan kepada Finlandia dengan sembari menguasai pelabuhan Narvik di Norwegia, serta mengendalikan jalur kereta api di Malambanan dari Narvik ke Leula di Swedia. Dari rencana itulah akhirnya disetujui. Namun rencana itu kembali gagal disebabkan Finlandia berdamai dengan Uni Soviet pada Maret 1940. Pada tanggal 14 Desember, Hitler melakukan pertemuan dengan Vidkun Quisling. Dari pertemuan itulah, Hitler mulai merasakan ancaman dari sekutu tentang pasokan biji besinya dan mengalihkan perhatiannya ke Skandinavia. Kemudian Hitler memerintahkan komando tertinggi Angkatan Bersenjata Jerman untuk memulai perencanaan invasi ke Norwegia. Pada 14 dan 19 Januari, Kriegsmarine mulai mengembangkan rencana ini. Mereka mulai memutuskan untuk melakukan serangan kejut untuk mengurangi ancaman perlawanan dari Norwegia dan Inggris. Rencana operasi ini pun membutuhkan dukungan korps tentara penuh termasuk divisi gunung, divisi udara, divisi senapan mesin, dan 2 divisi infanteri. Sasaran awal dari pasukan ini adalah ibu kota Norwegia dan pusat populasi yaitu Oslo, Bergen, Narvik, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, dan Stavanger, serta penangkapan raja-raja Denmark dan Norwegia. Dan pada 21 Februari 1940, komando operasi itu diberikan kepada Jenderal Nicolaus van Valkenhorst
yang membawahi pasukan darat Korps Angkatan Darat ke-21, termasuk divisi gunung ketiga dan 5 divisi infanteri, dan hampir semua kapal selam U-boat dikerahkan dalam operasi ini. 1 Maret 1940, Hitler memberikan instruksi atas desakan Luftwaffe untuk menangkap basis-basis tempur dan situs peringatan udara, kemudian membentuk Korps ke-31 untuk menginvasi Denmark yang terdiri dari 2 divisi infanteri, Brigade bermotor ke-11, dan didukung oleh Korps Udara ke-10 yang terdiri dari sekitar 1.000 pesawat berbagai jenis. Pada 5 April, Operasi Wilfred kembali dilaksanakan dan Angkatan Laut Inggris yang dipimpin kapal HMS Rewan meninggalkan Scapa-Flow untuk melakukan peranjauan di perairan Norwegia. Denmark wilayah yang strategis bagi Jerman sebagai area peperangan untuk operasi militer Norwegia. Tentu hal ini Jerman diharuskan mengontrolnya dengan kondisi apapun, terutama Denmark ini dekat dengan Laut Baltik. Yang penting untuk mengontrol akses angkatan laut dan pengiriman ke pelabuhan utama Jerman dan Soviet. Pada tanggal 9 April 1940, Duta Besar Jerman yaitu Cecil von Renhe menelepon Menteri Luar Negeri Denmark yaitu Peter Munch untuk mengadakan pertemuan. Dan pada pertemuan itu, Renheving menyatakan pasukan Jerman akan menduduki Denmark untuk melindunginya dari serangan Prancis dan Inggris, serta Jerman menuntut untuk menghentikan serangan. Dalam invasi awal itu, Jerman mendaratkan pasukannya dengan ferry di Weser pada pukul 3.55 pagi dan bergerak ke utara. Sementara itu, unit Fallschirmjäger melakukan pendaratan tanpa lawan dan mengambil 2 lapangan terbang di Aalborg, jembatan Storstorm, dan benteng Mastnedo. Kemudian pada pukul 4.20 pagi, 1 batalion infanteri Jerman yang diperkuat resimen 308 mendarat di pelabuhan Copenhagen dari kapal pemasang ranjau. Pada pukul 5.25 pagi, 2 skuadron Jerman Bf-110 menyerang lapangan udara Firlost di Stadland dan menetralisir layanan udara Angkatan Udara Denmark dengan menembakinya. Dan dari serangan itu, 10 pesawat Denmark hancur dan 14 lainnya rusak berat. Pada pukul 6.00 pagi, Raja Christian X dan seluruh pemerintahan Denmark memutuskan untuk menyerah. Dan invasi Denmark ini berlangsung kurang dari 6 jam dan merupakan kampanye militer terpendek yang dilakukan Jerman. Di waktu yang bersamaan juga, Jerman mendaratkan pasukannya di pelabuhan Narvik dan Oslo dan menguasai pelabuhan itu dengan mudah. Dikarenakan garnisun-garnisun yang menjaga pelabuhan diperintahkan untuk mengizinkan Jerman mendarat tanpa perlawanan. Perintah itu pun datang dari seorang komando Norwegia yang setia kepada mantan menteri luar negerinya yang pro-fasis, yaitu Vidkun Quisling, yang bisa dikatakan pengkhianat Norwegia. Beberapa jam setelah invasi Jerman di Oslo, menuntut Norwegia untuk menyerah. Namun, tuntutan itu ditolak yang menyebabkan Jerman meneruskan invasinya itu. Sedangkan Norwegia yang dibantu Inggris tak mampu menahan gempuran dari Jerman, dan Inggris dengan cepat memindahkan ribuan tentaranya dari Norwegia ke Perancis, yang mengakibatkan Jerman akhirnya menguasai Norwegia. Kemudian, Norwegia menyerah kepada Jerman. Dari keseluruhan invasi itulah, sekitar 5.000 pasukan Jerman yang tewas atau menghilang, dan 10 kapal penghancur Jerman rusak. Sedangkan sekitar 1.000 pasukan Norwegia tewas, 16 pasukan Denmark menghilang, dan sekutu Inggris Prancis 4.000 pasukannya tewas. Bagaimana menurut kalian tentang invasi Jerman ke Denmark dan Norwegia ini? Silahkan komen di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Saya Detektif Sejarah, cabut dulu.